Halo semua, pernah kepikiran nggak sih kalau membuat program atau coding itu susah banget? Hari ini kita bakal bongkar mitos itu. Kita akan lihat bareng-bareng gimana ide-ide keren di kepala kita bisa diubah jadi game atau animasi. Serius, nggak perlu jadi jenius matematika kok. Yang penting cuma rasa ingin tahu. Yuk kita mulai perjalanan jadi kreator digital. Coba bayangin deh, pernah nggak kamu punya ide game yang super seru atau cerita animasi yang keren, tapi langsung bingung? Mulainya dari mana ya? Nah, percikan imajinasi liar kayak gitu, itulah modal utamanya seorang kreator. Dan hari ini, kita bakal belajar cara menyalakan mesinnya. Ada kutipan keren dari Steve Jobs, coding mengajari Anda cara berpikir. Dan ini tuh bener banget. Ini bukan cuma soal ngetik barisan kode yang rumit dan aneh, tapi ini soal melatih otak kita untuk memecah masalah besar jadi potongan-potongan kecil yang gampang diselesaikan. Mirip kayak nyusun puzzle, tapi puzzle-nya ini bisa kita buat bergerak dan berinteraksi. Keren kan? Kebanyakan orang mikir kalau pemrograman itu artinya langsung berhadapan sama layar hitam penuh teks hijau yang bikin pusing. Ternyata salah besar. Justru, akar dari semua program hebat itu simpel banget. Sebuah ide dan sebuah rencana yang jelas. Nah, rencana ini punya nama keren. Rencana itu namanya algoritma. Kedengeran canggih ya, padahal mah simpel banget. Algoritma itu pada dasarnya adalah resep, ya resep. Kayak resep bikin kue, resep merakit lemari, atau bahkan yaitu resep beli tiket bioskop. Datang ke bioskop, pilih filmnya, antri, bayar, dapat tiketnya. Komputer itu cuma mesin yang super patuh buat ngikutin resep yang kita kasih. Coba deh lihat perbandingan ini. Di sebelah kiri, itu kode berbasis teks yang, ya ampun, bikin pusing kan? Nah, sekarang lihat yang di kanan. Ini dia jagoan kita, pemrograman visual. Anggap aja ini kayak kita lagi main Lego. Lupakan sintaks yang ribet, kita cuma perlu sambung-sambungin bolok berwarna buat bikin sesuatu terjadi. Jauh lebih seru. Oke, teorinya cukup. Sekarang waktunya kita praktek langsung. Selamat datang di Scratch, ini adalah bengkel digital kita. Disinilah semua balok Lego ajaib itu ada, siap kita susun buat mewujudkan imajinasi kita. Siap? Sebelum mulai merakit, kita kenalan dulu sama area kerja kita ya. Gampang kok. Di kanan atas itu ada panggung, tempat pertunjukan kita nanti. Terus, si kucing orange ini namanya Sprite. Dia aktor utamanya. Di sebelah kiri ada blok kode. Ini ibarat kotak perkakas kita. Dan area kosong yang luas di tengah, itu namanya area script. Disitulah kita bakal menyusun semua perintah buat si aktor. Oke, semua sudah siap. Mari kita lakukan keajaiban pertama kita. Kita bakal kasih percikan kehidupan ke karakter kita. Dari yang tadinya cuma gambar diam, kita akan buat dia bergerak. Ini adalah langkah pertama paling fundamental bagi seorang kreator. Pertanyaan pertama yang paling dasar, gimana caranya kita nyuruh si kucing ini bergerak? Misalnya, kita pengen dia maju setiap kali kita pencet tombol spasi di keyboard. Kedengarannya butuh sihir atau kode yang rumit. Jawabannya bakal bikin kamu kaget. Jawabannya, cuma butuh 2 balok. Serius, cuma 2. Pertama, kita butuh pemicunya. Kita ambil balok kuning ketika tombol spasi ditekan. Terus, kita butuh aksinya. Kita ambil balok biru, gerak 10 langkah, dan kita pasang di bawahnya. Bunyinya klik, dan selesai. Coba deh sekarang tekan spasi. Dan lihat, si kucing bergerak semudah itu. Keren! Karakter kita udah nurut. Tapi gerakannya masih kaku banget ya. Kayak robot. Ini baru langkah awal. Sekarang, mari kita tambahkan sedikit nyawa dan kepribadian ke gerakannya, biar nggak kaku lagi. Tapi kan pegel juga ya kalau harus neken spasi terus-terusan biar dia jalan. Kita maunya sekali klik aja dia langsung jalan terus. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita nyuruh komputer buat ngelakuin sesuatu berulang kali tanpa kita suruh terus? Disinilah konsep super penting bernama perulangan atau loop berperan. Jawabannya ada di balok selamanya. Bayangin aja balok ini kayak mulut buaya yang bakal memakan perintah apapun di dalamnya dan mengulanginya terus-terusan, tanpa henti. Jadi, kita mulai dengan pemicu ketika bendera hijau diklik, lalu kita pasang si mulut buaya ini, dan di dalamnya kita masukin perintah gerak 10 langkah dan kostum berikutnya. Hasilnya, sebuah animasi berjalan yang otomatis. Nah, kalau kamu coba sekarang, si kucing pasti larinya ngebut banget kayak kestrum, cepet sekali. Kenapa gitu? Karena komputer itu super patuh dan super cepat. Untuk membuat gerakannya terlihat lebih alami, kita perlu bilang ke komputer, "Hei, santai dikit dong." Solusinya cuma nambahin 1 balok kecil lagi.
balok tunggu. Kita selipkan aja balok ini di dalam perulangan selamanya, terus kita atur waktunya, misalnya 0,2 detik. Jeda super kecil ini bakal ngasih ritme pada gerakannya, membuatnya terlihat jauh lebih hidup dan nggak terburu-buru. Detail kecil yang bikin perbedaan besar. Oke, karakter kita udah bisa bergerak dengan indah, tapi dia masih belum bisa berpikir. Dia cuma ngikutin perintah kita secara buta. Sekarang kita naik level. Mari kita berikan dia kemampuan untuk membuat keputusan sendiri. Singkatnya, mari kita berikan dia otak. Otak dari semua program itu intinya ada pada dua kata sederhana, jika dan maka. Jika lapar, maka makan. Jika menabrak dinding, maka berbalik. Jika dapat koin, maka skor bertambah. Logika sesederhana ini adalah fondasi yang membuat semua game dan aplikasi bisa merespon apa yang kita lakukan. Dan tebak bagian paling kerennya, kita bahkan nggak perlu komputer untuk memahami logika ini. Yuk kita buktikan dengan sebuah permainan seru yang namanya robot manual. Kita akan menjadi programmer hanya dengan bermodalkan kertas dan pulpen. Aturannya simpel banget. Setiap warna sticky note mewakili satu jenis perintah. Persis seperti warna balok-balok di Scratch. Biru untuk bergerak, kuning untuk memulai sesuatu, oranye untuk mengulang, dan hijau untuk merasakan atau mengecek kondisi. Ini adalah Scratch versi dunia nyata. Coba lihat contoh program manual ini. Kuning, saat permainan dimulai. Oranye, ulangi 5 kali. Biru, maju 1 langkah. Kalau kita susun seperti ini, robot kertas kita akan maju 5 langkah. Lihat kan? Logikanya sama persis dengan yang kita susun di Scratch tadi. Ini membuktikan kalau pemrograman itu soal cara berpikir, bukan soal alatnya. Jadi, coba kita lihat lagi apa yang sudah kita capai hari ini. Kita mulai dari nol, dari ide kosong, dan sekarang kita sudah bisa menghidupkan sebuah karakter. Anda telah bertransformasi dari seorang konsumen menjadi seorang kreator. Sekarang Anda punya seperangkat alat baru di kotak perkakas mental Anda. Anda tahu kalau algoritma itu cuma resep. Anda tahu kalau pemrograman itu bisa semenyenangkan main Lego. Anda sudah bisa memakai pemicu, perulangan, dan bahkan logika jika maka. Dan yang terpenting, Anda sadar kalau logika ini ada di mana-mana. Jadi, jangan pernah lagi melihat pemrograman sebagai pelajaran matematika yang rumit. Lihatlah ini sebagai sebuah medium seni yang baru. Seperti kanvas untuk pelukis atau tanah liat untuk pematung. Dengan ini, imajinasi Anda adalah satu-satunya batasan yang ada. Anda udah punya kuncinya. Anda udah tahu cara membuka pintunya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah saya bisa, tapi petualangan apa yang akan saya ciptakan pertama kali. Jadi dunia seperti apa yang akan Anda bangun? Kami nggak sabar untuk melihatnya.